Nah, ini menarik ini. Coba, ini anak kecil yang membelakangi cahaya. Kalau kamu membelakangi cahaya, kamu akan melihat bayangan kamu. Kalau kamu lari, bayangan itu lari. Tapi kalau kamu menghadap cahaya, bayangan itu ada di belakang kita. Ya. Kerap kali orang menjadi seperti ini karena dia membelakangi Tuhan. Tuhan tidak yang utama dalam hidupnya gitu. Ya. Sehingga bayangan, khayalan, kekhawatiran, ketakutan itu menjelma dalam ketakutan-ketakutan gitu. Maka saya selalu mengatakan orang yang takut itu melihat setan di mana-mana gitu. Betul kan? Iya, Romo. Tapi orang yang beriman lihat Tuhan di mana-mana. Kalau saya memberkati rumah, orang bertanya, Romo tadi setannya ada berapa, sudah pergi atau belum? Buset, saya bilang nggak ada yang orang yang bertanya. Tadi ada Berapa Roh Kudus dan malaikat gitu ya? ya? Ada Roh Kudus, ada malaikat, ada apakah Santo Yosef datang? Ini menyedihkan loh sebagai orang beriman. Ya. Tuhan tidak dianggap, tapi setan malah dianggap, ditanyain lagi. Apa urusan kita dengan setan, ya kan? Nah ini, maka orang yang tulus hati, orang yang selalu mengarahkan hati pada Tuhan, maka seringkali dalam misa kita diajak, marilah mengarahkan hati pada Tuhan, sudah kami arahkan. Nah, dalam kehidupan menurut saya kehadiran Santo Yosef ini menjadi sangat-sangat penting. Karena apa? Ya. Karena Anda tahu kesuksesan dari Israel itu kenapa? Apa yang menyebabkan Israel itu penemu handphone, penemu pesawat, penemu segala mesin, ya. Banyak sekali penemuan Israel itu. Ya. Hebat. Kenapa gitu? Karena di sini yang hebat apa? Dia sungguh-sungguh seorang yang menghormati berkat dari Bapak. Jadi dalam diri kita ya, kita ini kan cetakan Bapak dan Ibu ya. Ibu berperan memberikan kelembutan, keindahan, ya memberikan apa lagi? Ya, kesetiaan. Bapak memberikan apa? Keberanian, memberikan logika, tanggung jawab, ketegasan, ya. Maka ada suatu penyelidikan di Australia, saya pada waktu itu ikut juga, yaitu tentang fathering. Kita menyelidiki anak-anak yang kena narkoba, anak-anak yang nakal. Ternyata mereka adalah anak-anak yang kehilangan figur bapak. Kehilangan figur bapak. Sehingga mereka itu sebetulnya mencari figur bapak gitu. Nah, ini kasihan yang sebagai ibu yang sekaligus bapak, ya, yang jadi single parent dan sekaligus menjadi ibu. Gitu. Artinya sungguh-sungguh figur kebapaan itu di Israel sangat kuat. Sangat kuat. Anda ingat bagaimana Yakub dengan Esau berebut berkat kebapaan dari Iska? Ya. Ya. Sampai Yusuf menipu kakaknya Esau dengan memakai bulu di tangannya, bulu kambing, karena Esau itu berbulu. Dia pakai pakaian Esau karena bapaknya yang sudah mulai rabun ini supaya memberkati, memberi hak anak sulung. Hak anak sulung itu pasti dapat warisan banyak. Pertama dia mendapat warisan banyak, kedua dia memimpin ibadat, ya, dan ketiga dia akan diberkati Tuhan.
Itu. Nah menurut saya Indonesia ini kekurangan figur bapak. Coba dari presiden pertama Soekarno, bapaknya sopo? Tahu bapaknya Soekarno? Soeharto, bapaknya sopo? Katanya sih petani, Pak. Katanya. Nggak pernah ditonjolkan kan, nggak pernah bangga ini bapak saya. Selalu ditonjolkan ini ibu saya. Ya kan? Bapaknya kalau Gus Dur ya udahlah. Bapaknya SBY sopo? Ya kan? Bapaknya Jokowi aja kita nggak tahu. Nggak ada fotonya, nggak ada profilnya. Ya kalau para pemimpin bangsa saja tidak pernah menonjolkan bapaknya, ini figur bapak hilang loh. Belum lagi lihat bapak-bapak di MPR, DPR pada korupsi. Figur bapak ini di Indonesia mahal. Siapa bapak negara? Ya kan? Ibu negara ada, ibu kota ada, bapak kota nggak ada sih. Ya. Ini menarik. Sehingga gerakan fathering ini menjadi sangat penting. Karena itu akan membangun mental supaya kita ini tidak minder. Ya. Kita tahu, saya bisa mengamati, oh orang ini dekat sama ibunya. Walaupun dia gagah tapi agak melankolis. Ternyata dari kecil dia kehilangan bapaknya misalnya. Ya, hatinya banyak diwarnai keibuan. Oh orang ini nggak punya ibu kelihatan, dia sangat kasar misalnya, sangat rasional. Yang bagus memang seimbang sih. Tapi berbahagialah kita karena sesungguhnya di dalam keluarga kudus itu ada faktor ibu, Bunda Maria dan Santo Yosef Bapak. Kalau enggak Bapak Allah. Ya. Sehingga inilah yang menarik gitu. Dan Bapak mengajarkan kejujuran. Tokoh Bapak dalam diri Yesus adalah Yosef. Yosef keturunan Daud. Keturunan terah biru gitu kan. Dan diramalkan bahwa dia akan lahir seorang dari keluarga Daud. Ya. Berarti Yesus punya legitimasi dari keratonnya Daud gitu. Ya, iya kan? Iya. Jadi itu.